Perkenalkan, nama saya Cesario Purba dengan NIM 230306041 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pada kelinci. Kelinci memiliki kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordonya Rhodenita, familinya Cavidae, genusnya Cavia, spesiesnya Cavia porcellus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topografi pada kelinci. Yang pertama ada esophagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot esophagus membantu mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah tempat penampungan dari pencernaan awal makanan. Asam lambung dan enzim memulai proses pencernaan. Ventriculus kelinci memiliki bentuk yang unik, berbeda dengan lambung mammalia lainnya. Ventriculus kelinci terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu ada apes cardiaca, bagian atas yang terhubung dengan esophagus. Yang kedua ada pars pleurica, bagian bawah yang terhubung dengan usus halus. Fungsi dari ventriculus itu menjadi tempat penampungan dan pencernaan awal makanan. Otot-otot ventriculus membantu mencampur dan mendorong makanan menuju usus halus dan fermentasi awal makanan. Dan selanjutnya ada usus halus, terdiri dari tiga bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Enzim pencernaan dan getah empedu membantu proses ini. Selanjutnya ada usus besar, terdiri dari kolon dan rektum. Kolon menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan. Rektum menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan melalui anus. Terdapat beberapa alasan mengapa usus besar pada kelinci relatif besar dibandingkan dengan hewan lain. Yang pertama itu ada pencernaan serat. Kelinci adalah hewan herbivora yang mengonsumsi makanan tinggi serat seperti rumput, daun, sayuran, dan lain-lain. Usus besar yang memungkinkan kelinci untuk mencerna serat dengan lebih efektif melalui fermentasi mikroba. Jadi, usus besar pada kelinci merupakan adaptasi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan tinggi serat yang dikonsumsi oleh hewan herbivora ini. Hal ini memungkinkan kelinci untuk memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Pada kelinci, tempat penampungan urin disebut dengan kantung kemih atau urine bladder. Kandung kemih kelinci terletak di dalam rongga perut di bawah rektum. Kandung kemih berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kelinci memiliki kandung kemih yang relatif besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Kandung kemih kelinci dapat menampung volume urin yang cukup besar. Hal ini memungkinkan kelinci untuk menahan buang air kecil dalam waktu yang lama. Urin yang ditampung dalam kandung kemih kelinci kemudian akan diluarkan melalui uretra, yang merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Uretra kelinci bermuara di dekat anus. Yang terakhir itu ada anus atau lubang tempat sisa-sisa makanan atau feses kelinci yang dikeluarkan dari tubuh. Saluran pencernaan kelinci sangat efisien dalam mencerna serat kasar dari makanan tumbuhan, yang merupakan diet utama mereka. Proses pencernaan yang kompleks ini memungkinkan kelinci untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan dari makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Yang pertama itu ada otak. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk yang pertama itu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau pons dan medula oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti persepsi sensorik, pengaturan gerak tubuh, dan proses kognitif. Yang kedua itu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencernaan tambahan pada kelinci. Yang pertama itu ada glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Yang kedua ada glandula parotis, sepasang terletak di belakang mandibula atau di bawah telinga. Yang ketiga ada glandula sublingualis di bawah lingua. Yang keempat itu ada glandula infraorbitalis. Kelenjar saliva membasah pakan untuk memudahkan penalaran saliva pada ternak
monogastrik biasanya lebih asam daripada saliva ternak ruminansia. Yang kedua ada hepar. Condot terletak di sebelah sisi kanan, tempat metabolisme protein, lemak dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea atau kantung empedu. Memiliki beberapa fungsi utama, yaitu kantung empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara empedu yang diproduksi oleh hati. Yang fungsi utama kantung empedu adalah sebagai tempat penyimpanan, konsentrasi, dan sekresi empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak serta vitamin di dalam tubuh. Dan yang selanjutnya itu ada pankreas, terdapat di antara duodenum, pars accens, dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah. Yang pertama, enzim disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu ada cor atau jantung, terdiri dari antrium dexter, antrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua itu ada arteri atau saluran darah yang mengangkut darah kayak ke oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga itu ada arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Yang keempat itu ada vena. Vena pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Yang kelima itu ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Yang selanjutnya itu ada aorta, pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Perjalanan sirkulasi darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo yang pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau antrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau antrium dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 batu. Nah, selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo, kemudian CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut, lalu hidung menghirup O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan. Yang pertama itu ada enzim pitialin. Enzim yang terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi dari enzim pitialin mengubah amilium menjadi glukosa. Yang kedua itu ada enzim amilase. Enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas yang berfungsi mengubah amilium menjadi maltosa. Enzim yang ketiga itu ada enzim maltase. Enzim maltase terdapat di usus 12 jari. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Enzim pepsinogen dengan asam lambung menjadi pepsi yang berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang kelima itu ada enzim tripsin. Enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas yang dialirkan ke dalam usus 12 jari, di mana enzim ini berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang selanjutnya itu ada enzim lipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelinci. Sistem pernapasan pada kelinci memiliki beberapa karakteristik yang unik dibandingkan dengan manusia, yaitu yang pertama saluran pernapasan. Saluran pernapasan atas. Hidung atau nasus, kelinci memiliki lubang hidung yang relatif kecil. Rongga hidung kelinci lebih sempit dan panjang. Faring kelinci lebih panjang. Laring kelinci memiliki struktur yang lebih sederhana. Yang kedua itu ada saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah terdapat trakea atau batang tenggorokan kelinci lebih panjang dan sempit. Yang kedua ada bronkus atau cabang trakea, kelinci lebih banyak. Yang ketiga ada bronchiolus, kelinci lebih kecil. Keempat itu alveolus, kelinci lebih kecil dan lebih banyak. Yang ketiga itu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru kelinci relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Paru-paru kelinci memiliki lobus yang lebih banyak. Dan yang keempat itu ada diafragma. Diafragma kelinci lebih datar dan kurang fleksibel. Fungsi utama sistem pernapasan kelinci sama dengan manusia, yaitu untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Namun, adaptasi anatomi pada kelinci memungkinkan mereka untuk memiliki pernapasan yang lebih cepat dan dangkal dibanding manusia. Sistem pernapasan kelinci juga memiliki peran penting dalam termoregulasi, di mana kelinci dapat mengatur suhu tubuh melalui pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambung pada ternak rumenansia. Yang pertama itu ada rumen. Rumen pada ternak rumenansia adalah kantong besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak, serta gas yang dikeluarkan melalui aerostation. Yang kedua itu ada retikulum. Retikulum juga dikenal sebagai lambung kedua dalam sistem pencernaan ternak rumenansia. Memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membantu proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Yang ketiga itu ada omasum. Omasum adalah salah satu tempat ruang dalam sistem pencernaan rumenansia yang terletak antara abomasum dan rumen, yang berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada abomasum. Abomasum adalah lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak rumenansia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan mineral.